Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Susi Yuliana, calon guru penggerak anak 9 dari SD Negeri Kalimungu, Kecamatan Bunga, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Firman. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Kalimungu. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan observasi. Sebenarnya saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Nah, ada tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam kelas. Mengapa kita melakukan percakapan observasi ini adalah untuk sebagai persiapan awal agar nantinya bakal lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas dan menciptakan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Seperti itu, Pak. Siap, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam percakapan observasi ini, Pak. Mungkin yang pertama adalah kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Anda capai dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak itu apa? Ya, terima kasih Bu Susi. Mengenai tujuan pembelajaran itu akan selalu saya sesuaikan dengan RTP yang sudah kita susun, yaitu di mana nantinya anak-anak itu bisa mengukur luas persegi dan persegi panjang atau menghitung luas persegi dan persegi panjang yang sesuai dengan RPP dan standar kompetensi yang sudah ditentukan, dan juga anak-anak bisa mampu menghitung luas bangun-bangun yang benar-benar itu persegi dan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Bapak Anda capai ya, yaitu yang telah disebutkan Bapak tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangan, saya menggunakan dua aspek, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya akan menggunakan penjelasan materi mengenai rumus luas persegi dan persegi panjang yang sesuai dengan RPP, dan untuk keterampilan saya akan menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Baik Bapak, jadi area pengembangannya juga ada dua ya Pak ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang Bapak persiapkan dalam pembelajaran ini? Mungkin dari strategi pembelajarannya Pak? Untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdasarkan profil belajar dan kesiapan belajar anak yang akan saya integrasikan dengan kesiapan atau pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti anak akan saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan profil belajar, dan setelah anak belajar atau mengikuti pembelajaran sesuai profil belajar, nanti anak akan mengerjakan LKPD sesuai dengan kesiapan belajar siswa seperti itu. Baik, jadi dalam pembelajaran Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, betul. Kemudian yang saya tanya lagi adalah tentang media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini bagaimana? Kalau untuk media saya menggunakan RPP yang saya ajarkan ke anak, itu saya menggunakan LKS yang ada juga anak-anak ini juga. Saya juga menggunakan laptop atau kadang-kadang saya juga menggunakan LCD, tapi kalau untuk besok saya akan menggunakan laptop saja, dan laptopnya tidak cuma satu, saya akan menggunakan laptop beberapa dulu karena nanti juga ada beberapa anak yang akan mengikuti belajarnya menggunakan laptop. Terus saya akan menyiapkan LKPD juga, akan menyiapkan beberapa gambar yang sesuai dengan bentuknya persegi dan persegi panjang, dan juga gunting dan lain sebagainya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Media yang Bapak siapkan juga sudah lengkap. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Kegiatan belajar itu kan itu pas saya mau menjelaskan mengenai matematika kan. Kalau di matematika itu jadwalnya hari Kamis besok Bu, tanggal 29 Februari 2024. Baik, jadi besok hari Kamis tanggal
Februari 2024 saya akan datang ke kelas berapa. Saya akan mengamati dan supervisi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian setelah selesai saya melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi dengan pendamping pengajar praktik saya yang Sekitaran Universitas ITB. Nah, sebelum saya akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak peroleh dari percakapan kali ini? Dari percakapan kali ini saya jadi lebih mantap dan lebih percaya diri mengenai besok saya itu mau belajar apa dan besok saya apa yang bisa ajarkan kepada anak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Firman atas waktunya sudah bersedia bersama saya. Sampai ketemu di hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 untuk saya nantinya melakukan observasi di kelas. Siap, terima kasih Bu. Demikian percakapan Pak observasi yang saya lakukan dengan Pak Firman. Sampai bertemu di percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu dan kita sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau kita mau berdoa, sikap kita sebaiknya siap. Oke, sikap siap yang baik seperti apa? Yuk, Mas Arif untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Langsung kegiatan membaca Asmaul Husna. Kegiatan Asmaul Husna kita udah selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Oke, berarti masuk semuanya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengadakan yang namanya meditasi supaya kita nanti ketika belajar itu menjadi tenang. Oke, cara meditasinya adalah sikap badan harus tegak, nempel ke belakang, rileks. Kedua tangan ada di paha. Nah, meditasi yang kita lakukan adalah dengan cara mengambil nafas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan. Ambil lagi dari hidung yang dalam, buang pelan-pelan. Sambil tutup mata nggak apa-apa supaya lebih rileks lagi. Ambil nafas dalam dari hidung, pelan-pelan dari mulut. Oke, setelah sudah, Pak Guru minta kalian untuk tutup mata, tenang, rileks, tidak untuk bercanda dulu karena supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita harus meditasi dan kita harus menyiapkan mental spiritual kita. Tidak bercanda, tutup matanya. Terus Pak Guru mau sambil ditutup matanya sambil dirasakan rasa yang tenang, dengar suara kicauan burung kecil itu menandakan bahwa kalian sudah tenang, tidak mendengarkan suara-suara yang lain, kepala kalian sudah tidak gaduh, itu namanya kalian sudah tenang. Oke, perlahan-lahan buka mata kalian dan relax. Nah, ini namanya kita sudah meditasi, kita sudah menenangkan pikiran, sudah membuat diri kita fokus kembali.
Oke, setelah meditasi Pak Guru mau mengingatkan kembali mengenai peraturan kelas kita sebelum pelajaran. Apa peraturan kelas kita yang sudah kita kesepakati? Ketika Pak Guru sedang menjelaskan, kalian berisik atau berbicara sendiri. Harus apa? Harus memperhatikan. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengingat peraturan kita buat bersama. Oke, sebelum itu Pak Guru juga mau minta tempat duduknya dirapikan dulu, mejanya diluruskan. Terus yang kanan kiri aja sama, siap untuk segera diambil. Yo, yang besarnya diambil. Yo, yang besarnya diambil bawahnya. Ada sampahnya enggak? Enggak. Oke, kalau enggak ada berarti nah itu bawain Nafis aja sampahnya dibuang ke sana Nafis. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi Nafis. Kalau kelas kita sudah bersih, kelas kita sudah rapi, kita akan belajar dengan Oke, sebelum mau mulai belajar pada pagi hari ini, Pak Guru juga mau tanya, kemarin kita habis pelajaran apa ya? Iya, kita kemarin itu pelajaran membuat dan membuat layang-layang itu. Kalian tahu nggak layang-layang itu bentuknya apa? Oh, nah, pas cocok dengan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan pelajaran mengenai persegi dan persegi panjang, bentuknya juga sama, kotak. Maka dari itu kalian siapkan alat tulisnya untuk pelajaran hari ini. Yuk, siapkan alat tulisnya. Oh iya, sebelum itu nanti aku juga mengingatkan ya, kalian nanti kan setelah ini istirahat. Nah, ketika istirahat, ketika kalian mau beli jajan atau minum yang menggunakan plastik, kita harus menggunakan apa? Kesepakatan kita? Gelas dan mangkok plastik. Gelas dan mangkok plastik yang sudah kita beli dengan uang iuran kita bersama, uang kalian menyisihkan uang, itu nanti buat beli jajan. Jadi kalau beli jajan nggak pakai plastik. Supaya apa? Mengurangi sampah plastik. Dengan kita mengurangi sampah plastik, kita sudah menjaga bumi kita hidup lebih lama. Oke, setelah itu akan Pak Guru bagi kelompok. Tentu semua sudah terbagi kelompok yang tadi Pak Guru bicarakan. Oke, bagus, kerjanya cepat. Nah, di sini kelompoknya mau buat apa sih Pak Guru? Nah, di sini akan Pak Guru menjadi 3 kelompok, menjadi ya. Nanti di bagian sini kalian akan belajar menggunakan audio atau menggunakan media suara dan gambar. Kalau yang di sebelah sini kalian akan belajar menggunakan teknik atau metode kinestetik. Nanti kalian akan menggunting-gunting bentuk persegi dan persegi panjang supaya nanti kalian bisa mengetahui luas. Terus yang sebelah sini itu nanti kalian akan belajar menggunakan visual yang nantinya langsung Pak Guru jelaskan dan lain sebagainya. Oke. Sekarang sebelum itu Pak Guru mau tanya, kalian sudah pernah lihat bentuk persegi dan persegi panjang belum? Tegaknya 10 kali 4 berapa? 2 cm persegi. Paham? Bisa mengerjakan kira-kira nanti? Oke, silakan untuk ditulis. Sudah? Kalau sudah, video itu sudah selesai ya. Ternyata ini udah selesai. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Ini udah oke. Berarti videonya udah selesai. Laptopnya Pak Guru simpan. Oke, ini juga udah selesai. Laptopnya Pak Guru simpan dulu. Kalian fokus lagi dan mendengarkan Pak Guru. Pak Guru mau permainan tepuk-tepuk kayak dulu lagi. Ya, ayo sekarang semuanya berdiri. Nanti yang sempat salah duduk. Paham? Pemenangnya adalah Rizka Tonsa.
stiker ini untuk dikumpulkan dan nanti kita tukarkan dengan hadiah di akhir semester. Oke, terima kasih. Kita akan Pak Guru, setiap anak akan Pak Guru kasih soal, tapi sebelum itu akan Pak Guru tanyakan ulang. Kalian paham nggak sih dengan pelajaran yang tadi? Yuk, kita ingat bersama-sama. Tadi kita kalian, halo. Yang kelompok sini belajar luas dan luas persegi dan persegi panjang. Kelompok sana juga sama, kelompok sini juga sama. Aku tanya sekali lagi, tadi rumus luas persegi apa? Ada SIC kali kalau persegi panjang. Nah, di sini nanti ada soal buat kalian. Dan soal-soal ini nanti dikerjakan. Oke, ini ada lembar kerja siswa. Sudah selesai? Kumpulkan sini. Ini kumpulkan. Selanjutnya kita akan ada soal utama atau soal untuk soal evaluasi supaya memang kalian sudah paham beneran atau belum. Tapi sebelum itu kita bahas ulang. Halo. Hai. Kita bahas sekali lagi. Yang semua sisinya sama disebut persegi. Bareng-bareng apa? Persegi. Kalau yang satunya panjang, satunya lebar apa? Kalau persegi itu rumus luasnya ada. Ini ada soalnya ada 10 nanti dikerjakan dengan serius dan nilai ini nanti akan menjadi percobaan untuk penilaian di raportnya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Halo, dulu ikut nyontek. Kenapa? Kok kamu bisa nyontek? Sulit. Kok bisa kesulitan? Tadi Mas waktu menjelaskan kamu menggunakan tidak. Iya, kayak kamu tadi pas menjelaskan kamu bicara sendiri. Kira-kira kalau bicara sendiri nanti bisa mengerjakan atau tidak? Tidak. Tapi besok ke depannya nanti kalau Pak Guru sudah menjelaskan, dia harus membantu supaya nanti tidak harus mencontek lagi ya. Oke, nggak apa-apa, namanya juga manusia tempatnya salah, berbuat salah itu sudah biasa. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu dan tidak mau mengulanginya lagi. Oke, ya. Kamu juga pernah buat salah juga manusia. Kalau kayak itu, setelah ini dia mau nyetek lagi atau tidak? Jadi besok belajar lebih giat. Oke, dilanjutkan dikerjakan, tidak boleh sampai. Oke, sebelum selesai belum menanyakan lagi nih. Tadi kita belajar tentang apa? Luas apa? Aku mau tanya, luas itu apa? Luas adalah bilangan. Oke, bagus, berarti pinter kalian. Ada yang tahu rumusnya apa? Rumus persegi. Ada yang tahu kata Zara apa rumus persegi? Sisi kali pinter. Mau persegi panjang? Erik apa Erik? Panjang kali lebar. Oke, pinter. Jadi hari ini kita sudah bisa menghitung luas persegi dan persegi. Oke, kira-kira matematika sulit banget nggak sih? Mudah atau sulit? Ini pelajarannya menyenangkan tidak? Berarti matematika itu tidak sesulit yang kita kira. Oke. Terus untuk materi kedepannya besok kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Gimana apa? Bentuknya seperti apa? Akan kita pelajari untuk hari berikutnya. Oke, sebelum untuk kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, apabila ada salah dalam tutur kata, apabila ada salah dalam ucapan seperti
perilaku, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apakah mau maafkan Pak Guru? Oke, silakan siapkan untuk istirahat semuanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat ya. Pada tahap pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Firman kaitannya dengan jalannya proses observasi yang dilakukan di kelas Pak Firman kemarin. Ya, siap. Nah, adapun tujuan dari tahap ini adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Firman di kelas. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Firman kemarin saat kegiatan pembelajaran saya sudah amati ternyata budaya positifnya sudah muncul dengan Bapak mengingatkan keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan, kemudian penggunaan mangkok untuk jajan, kemudian segitiga restitusi juga sudah muncul dengan merestitusi anak yang mencontek ketika evaluasi akhir. Selain itu pembelajaran sosial emosional juga sudah muncul, yaitu melakukan teknik stop, ice breaking juga ada, dan ada pula pemberian reward pada anak yang berhasil seperti itu ya Pak. Kembali ke pertanyaan saya. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Pak Firman adalah bagaimana perasaan Pak Firman ketika proses observasi kemarin berlangsung? Kalau untuk perasaan saya pas proses itu saya merasakan ketika pembelajaran itu lebih tenang dan lebih yakin ketika pembelajaran karena memang sudah diberitahu oleh Bu Susi sebelumnya bahwa pembelajaran yang benar itu seperti ini urutannya itu seperti ini, maka dari itu menjadi saya lebih tahu dan lebih paham pembelajaran yang baik dan benar itu urutannya seharusnya seperti apa, maka saya lebih ringan dan lebih pulang rasanya ketika mengajar. Baik, jadi pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang mungkin Bapak kembangkan pada kegiatan pembelajaran kemarin, mungkin dari tahapan atau strategi pembelajaran yang Bapak ajarkan pada anak? Untuk tahapannya jelas saya mulai membuat rancangan pembelajaran RPP sampai ke penilaian, dan juga kalau untuk pengembangannya saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan seperti kemarin udah sebelumnya memang sudah diwawancara bahwa tahapan pengetahuan itu saya mengambil materi dari RPP dan materi yang ada di LKS atau materi, tapi kalau untuk yang untuk keterampilan saya ambil dari soal-soal contoh kehidupan sehari-hari. Jadi area pengembangannya ada dua ya Pak ya, ada Ya. Pengetahuan dan keterampilan. Lalu menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan di kelas? Apakah sudah berhasil atau masih perlu perbaikan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa sedikit kendala atau kekurangan yang saya alami. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang Pak Firman alami. Iya. Mungkin bisa diceritakan kembali kendala atau kekurangan yang Bapak temui saat kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung, Pak? Kalau untuk kendala yang saya temui pada kegiatan observasi kemarin adalah kayak anak itu lupa membawa LKS atau membawa buku pelajaran yang harusnya hari itu kita untuk belajar. Terus ada lagi anak yang sempat mencontek, tetapi kalau untuk anak yang sempat mencontek sudah saya kasih pemberitahuan, saya kasih pengertian melalui segitiga restitusi yang kemarin Ibu sudah ajarkan kepada saya. Alhamdulillah dengan segitiga restitusi yang Ibu sudah ajarkan karena mulai mengerti tentang kesalahannya, dan alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kegiatan tersebut sudah tidak terlalu jadi masalah. Baik. Kira-kira kenapa kendala itu bisa terjadi? Mungkin karena memang namanya anak itu kan karakternya masing-masing ya Bu. Ada anak yang
mendengarkan kita dari A sampai Z kita didengarkan, ada yang mendengarkan sambil bermain, ada bahkan yang tidak mendengarkan karena fokus bermain seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang Bapak hadapi? Kalau untuk kedepannya, untuk masalah mengenai anak yang tadi lupa bawa LKS atau bawa buku tulis sebelum pelajaran, untuk minggu sebelumnya atau hari sebelumnya ketika akan mempelajari itu saya akan mengingatkan yang saya akan kalau anak yang sering mencontek itu kan mencontek karena dia tidak mendengarkan ketika belajar. Maka dari itu ketika nanti ya kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, saya akan sedikit memanggil atau meminta pembelajaran sebab untuk memanggil anak tersebut untuk memberi fokus kepada saya sehingga anak tersebut bisa fokus kembali dan bisa mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali ya Pak Firman ya. Jadi Bapak akan mengingatkan anak yang lupa dalam membawa alat tulis, kemudian memfokuskannya agar mereka tetap bisa fokus belajar seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, semoga nanti rencana Pak Firman dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang Pak Firman harapkan. Seperti itu Pak. Ya. Dan kira-kira Pak Firman akan merealisasikan rencana tersebut itu dimulai kapan? Rencana saya, perealisasian rencana saya tersebut adalah setelah SAS. Oh iya. Berarti setelah SAS minggu ini ya Pak, Ya, mungkin berarti bisa dimulai minggu depan ya Pak ya. Insya Allah akan saya mulai dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Firman. Mungkin percakapan pasca observasi saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Firman karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga juga bermanfaat untuk Pak Firman dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu.